Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan semoga kita selalu semangat belajar, walaupun kita dalam belajar jarak jauh ya, dalam jaringan atau daring. Dan jangan lupa kita semua tetap menggunakan protokol kesehatan, cuci tangan dan gunakan masker ya. Baik, ini adalah pertemuan yang ketiga atau materi yang ketiga. Saya akan mencoba untuk memaparkan sedikit materi, dan nanti di akhir video ini ada sedikit tugas. Dan pada kali ini kita akan mempelajari atau mengenal para penguasa Daulah Abbasiyah. Kompetensi inti: menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar: menghayati semangat perjuangan Islam dari proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Tujuan pembelajaran: melalui model pembelajaran jarak jauh atau WhatsApp grup kelas, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan para penguasa Daulah Abbasiyah. Para penguasa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad, dari tahun 132 sampai dengan 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dalam masa kekuasaannya tersebut ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang, seperti kemajuan di bidang administrasi pemerintahan, kemajuan bidang ilmu pengetahuan, kemajuan bidang politik, kemajuan bidang militer, kemajuan bidang ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Ke-37 khalifah tersebut adalah yang pertama, yaitu Abu Abbas As-Saffah, yang merupakan khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Nah, Abu Abbas As-Saffah ini merupakan pemimpin salah satu cabang yang berasal dari Bani Hashim, yang menisbatkan nasabnya kepada buyut Nabi Muhammad melalui Al-Abbas, yaitu paman Nabi. Bani Hashim mendapat dukungan besar dari golongan Syiah yang berpikir bahwa keluarganya yang telah diturunkan dari Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib akan menurunkan pemimpin besar lainnya atau Mahdi yang akan membebaskan Islam. Kebijakan tanggung-tanggung penguasa terakhir Umayyah untuk mentolerir Muslim non-Arab Indonesia yang telah gagal memadamkan kerusuhan antara minoritas tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Panggilan Al-Mansur merupakan seorang khalifah yang tegas ya. Panggilannya itu Al-Mansur. Nama lengkapnya Abu Ja'far Al-Mansur. Dia itu adalah seorang khalifah yang tegas, bijaksana, alim juga, berpikiran maju, budinya itu juga baik, dia juga pemberani. Ia tampil gagah, berani dan cerdik menyelesaikan berbagai persoalan yang melanda pada masa pemerintahannya itu. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Mahdi. Ia dikenal sebagai sosok yang dermawan, pemurah, terpuji, dan disukai oleh rakyatnya, serta banyak memberikan hadiah-hadiah. Selain itu, ia juga mengembalikan harta-harta yang dirampas secara tidak benar. Ia lahir pada tahun 129 Hijriah. Ada juga yang mengatakan 126 Hijriah. Ibunya bernama Ummu Musa binti Al-Mansur Al-Himsyariyah. Dan yang selanjutnya yaitu Al-Mahdi. Al-Mahdi ini dikenal sebagai sosok dermawan, pemurah, terpuji, dan juga disukai rakyat juga. Dan yang keempat, Musa Al-Hadi. Musa Al-Hadi dikenal dengan Al-Hadi Al-Abbasi, adalah khalifah yang keempat dari Bani Abbasiyah. Al-Hadi Al-Abbasi berkuasa kurang lebih 14 bulan. Selama masa kekuasaannya, kaum Alawi mendapat pengawasan yang ketat dan tunjangan mereka diputus. Kemudian yang kelima yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 sampai 809 Masehi.
Nah, ayahnya bernama Muhammad Al-Mahdi. Pada pemerintahannya, ia berhasil mewujudkan keamanan, kedamaian, dan membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris. Kemudian juga membangun tempat-tempat peribadatan, membangun sarana pendidikan, mendirikan Baitul Hikmah atau lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian juga. Kemudian membangun Majelis Mudzakarah, yaitu lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan. Dan selanjutnya yaitu Al-Amin yang memimpin tahun 809 sampai dengan 813 Masehi. Selanjutnya yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq billah, Al-Mutawakkil, Al-Muntashir billah, Al-Musta'in, Al-Mu'taz billah, Al-Muhtadi billah, Al-Mu'tamad Allah, dan Al-Mu'tajid billah. Khalifah yang ke-17 yaitu Al-Mu'tafi billah, yang ke-18 Al-Muqtadir billah, yang ke-19 Al-Qahir billah, yang ke-20 Ar-Radhi billah, yang ke-21 Al-Mutaqilillah, dilanjutkan Al-Mustaqfi billah, yang ke-23 Al-Mutilillah, yang ke-24 At-Ta'ilillah, yang ke-25 Al-Qadir billah, yang ke-26 Al-Qaim bi Amirillah, dan yang ke-27 yaitu Al-Muqtadi bi Amirillah, yang ke-28 Al-Mustazir billah, yang ke-29 Al-Mustarsyid billah, Al-Rasyid billah, Al-Muqtafi li Amirillah, Al-Mustanjid billah, Al-Mustadhi bi Amirillah, An-Nasir lidinillah, yang ke-35 Az-Zahir bi Amirillah, yang ke-36 Al-Mustansir billah, dan yang ke-37 atau yang terakhir ini Al-Mustashim billah, yang merupakan periode terakhir dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Al-Mustashim billah atau Abdullah bin Al-Mutashim billah, yang memerintah antara tahun 1242 sampai dengan 1258 Masehi. Al-Mustashim billah ini dilahirkan pada tahun 609 Hijriyah ya, atau 1213 Masehi. Ibunya merupakan seorang budak yang bernama Hajar atau mantan budak yang dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya. Diriwayatkan bahwa ia itu merupakan sosok yang pemurah, penyabar, batinnya sehat, dan agamanya baik. Pada masanya, wilayah kedaulatan Islam sedang terancam penyerbuan bangsa Mongol. Bahkan beberapa wilayah kedaulatan Islam telah jatuh ke tangan bangsa Mongol. Sementara di Andalusia itu wilayah kedaulatan Islam sudah menyempit sehingga akhirnya tinggal Granada saja yang tersisa. Sementara pertikaian yang malah, pasukan Mongol mulai memasuki kota pada tanggal 13 waktu itu, di mana itu merupakan minggu yang penuh darah, penuh jerit, dan penuh tangis warga kota Baghdad. Di situ terdapat atau terjadi pembantaian, penjarahan, pemerkosaan, dan pembakaran terjadi di mana-mana. Bangsa Mongol menjarah, menghancurkan masjid, perpustakaan, istana, rumah sakit, dan juga banyak bangunan bersejarah. Perpustakaan kota Baghdad yang penuh dengan buku-buku sejarah, kedokteran, astronomi, dan lainnya itu dilempar ke sungai Tigris ya. Para saksi mata mengatakan waktu itu bahwa sungai Tigris itu berubah warnanya menjadi hitam dikarenakan saking banyaknya buku yang terendam sehingga tintanya itu luntur. Nah, sehingga itu juga menjadi titik akhir dinasti Abbasiyah. Di antara faktor-faktor penyebab kelemahannya diantaranya yaitu karena melemahnya kewibawaan seorang khalifah dalam memerintah sehingga mudah dipengaruhi oleh para pegawainya. Kemudian persaingan antar bangsa yang saling berebut pengaruh dalam kekhalifahan. Kemudian juga karena merosotnya perekonomian yang disebabkan menurunnya pendapatan negara, sementara pengeluaran tetap bertambah atau meningkat. Kemudian juga dikarenakan bermunculnya aliran-aliran keagamaan yang menimbulkan konflik seperti kaum Syiah, Mu'tazilah, Zindik, dan lain-lain sebagainya.
Nah, ini merupakan akhir atau keruntuhan dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Al-Musta'syim billah. Tugas kalian sekarang coba tolong tuliskan kembali ke-37 khalifah tersebut ke dalam buku tulis kalian. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.